Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahnaful Arif dengan NIM 23010230097. Di sini saya akan membuat video yaitu untuk menjawab pertanyaan UAS dari matkul pembelajaran fikih MA. Langsung saja, pertanyaannya itu ada 4. Yang pertama itu, jelaskan definisi fikih menurut etimologis dan terminologis serta pembagian hukum fikihnya. Jadi, fikih itu menurut etimologis itu dari kata bahasa Arab yaitu faqiha yafqahu fiqhan, yang berarti memahami secara mendalam atau mengetahui secara mendalam begitu. Kalau menurut terminologis itu ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah atau bersifat praktis gitu, yang diperoleh dari dalil-dalil yang sudah terperinci begitu. Jadi fikih itu juga membahas tentang aturan-aturan praktis dalam kehidupan seseorang muslim seperti ibadah, muamalah, terus pernikahan, warisan, jinayah, dan lain-lain begitu. Terus lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu sifat hukum Islam menurut universalitas dan fleksibilitas. Jadi itu kalau tanggapan saya itu, menurut universalitas itu hukum Islam terlihat dari nilai-nilai dasarnya yang selaku relevan seperti keadilan, kemaslahatan, kemanusiaan, kejujuran, atau kesaudaraan gitu. Nah, nilai-nilai tersebut itu tetap dibutuhkan oleh masyarakat modern dan tradisional begitu. Kalau tadi kan universalitas sudah, sekarang yang fleksibilitas. Jadi fikih hukum Islam menurut fleksibilitas itu, hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Contohnya kayak sekarang kan di era modern ini kan kebanyakan transaksinya digital gitu kan, transaksi online gitu. Nah itu cara memecahkan masalahnya itu para ulama menggunakan metode ijtihad, yaitu dengan cara kias atau maslahah mursalah dan lain-lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut begitu. Jadi apa itu universalitas dan fleksibilitas itu, keduanya itu saling merupakan dua karakter yang utama yang jadi hukum Islam tetap relevan hingga saat ini begitu. Terus lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan detail konsep dasar ibadah dari tinjauan dogmatis, psikologis, dan sosiologis. Jadi kalau fikih menurut dogmatis itu, ibadah itu merupakan bentuk ketaatan seseorang kepada Allah, hambanya kepada Allah. Jadi tujuannya itu apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, terus mencari ridhonya kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah begitu. Itu kalau menurut dogmatis. Terus fikih kalau menurut psikologis itu, ibadah memiliki pengaruh positif terhadap kesehatan mental seseorang. Jadi memberikan pengaruh positif bagi seseorang begitu kalau menurut psikologis. Manfaatnya untuk mengurangi cemas, bisa mengendalikan emosi, atau meningkatkan rasa optimis, atau menumbuhkan ketenangan jiwa gitu. Terus fikih menurut sosiologi. Kalau menurut sosiologi itu, ibadah yang berfungsi sebagai untuk memperkuat hubungan sosial atau memperkuat hubungan sosial masyarakat begitu. Yaitu fungsinya untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, terus untuk menumbuhkan solidaritas sosial, untuk menanamkan rasa kepedulian sosial begitu. Contohnya kayak zakat itu bisa membantu untuk orang miskin begitu. Adanya zakat untuk bisa membantu orang miskin. Terus sholat jamaah bisa mempererat hubungan antar manusia gitu.
Terus haji itu sebagai satu tempat perkumpulan umat Islam seluruh dunia begitu. Adanya itu jadi bisa memberikan dampak positif begitu. Terus lanjut pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana relasi fikih dan ilmu pengetahuan modern, contoh kasus yang berkembang saat ini beserta pemecahan masalahnya. Jadi fikih dan ilmu pengetahuan itu memiliki hubungan yang sangat melengkapi, yang saling melengkapi begitu. Ilmu pengetahuan bisa membantu menjelaskan fakta dan perkembangan teknologi di zaman sekarang ini begitu. Kalau fikih itu memberikan pedoman hukum agar pemanfaatannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui proses ijtihad ulama, itu fikih dapat memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul di zaman sekarang ini, di era modern ini. Jadi contohnya sekarang banyak orang menggunakan transaksi digital seperti e-wallet, mobile banking, atau marketplace online gitu kan. Itu terus cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya itu kalau menurut fikih transaksi digital itu diperbolehkan atau mubah, boleh gitu. Selama tidak melanggar syariat Islam atau selama masih memenuhi syariat Islam, yaitu masih tidak riba, tidak penipuan, dan akadnya jelas, tidak ada bunganya. Terus barangnya juga halal, tidak haram begitu. Selama itu bisa terjaga, maka perdagangan itu, jual beli itu sah-sah saja begitu, diperbolehkan. Teknologi modern dapat dimanfaatkan secara aman dan sesuai syariat Islam jika itu tadi terpenuhi gitu. Jika tidak riba, tidak haram, tidak penipuan, akadnya jelas begitu, itu sah-sah saja begitu. Sekian dari penjawab pertanyaan UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.